Oke lur, ketemu meneng karo Nyawa Agung Titik. Salam ngapa? Di video kali ini saya akan membahas tentang cara-cara yang harus atau ilmu dasar yang harus Anda ketahui sebelum menggacorkan lakbet tersebut. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu dari teman-teman maupun dari orang-orang yang lakbetnya dijual kepada saya. Itu kenapa lakbet, padahal saya beli ya kadang-kadang dari ombyokan, kadang-kadang dari burung sudah birahi, atau burung sudah rusak, atau dari paut. Itu selalu menanyakan kenapa kalau lakbet sudah dibeli itu di saya cuma dalam hitungan hari itu lebih cepat dalam proses penggacorannya. Karena ya sedikit-sedikit saya sudah tahu tentang cara-cara untuk perawatan untuk penggacoran lakbet tersebut. Jadi di video kali ini itu saya akan memberikan cara-cara yang harus Anda ketahui sebelum menggacorkan lakbet tersebut. Karena cuma dari segi pakan atau dari itu tidak akan membuat lakbet gacor. Mau semahal apapun, mau batetes semahal apapun, itu tidak ada yang namanya pakan atau batetes yang bisa menggacorkan lakbet dalam hitungan hari atau hitungan minggu atau hitungan bulan. Karena pada dasarnya kunci penggacoran terutama pada lakbet tersebut itu terletak dari pengamatan karakter lakbet tersebut. Itu harus betul-betul mengenali karakternya, jadi maunya seperti apa, kondisi lakbet itu dalam kondisi birahi atau tidak. Jadi pintar-pintar dalam kita mengamati gerak-gerik lakbet tersebut. Tapi sebelum saya lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan. Sebetulnya penggacoran lakbet itu seperti menggacorkan burung pleci. Jika kalian pernah bermain pleci atau sudah jago bermain pleci, itu pasti saya jamin anda semua itu bisa bermain lakbet, bisa menggacorkan lakbet, bahkan bisa mencetak lakbet konslet. Karena pada dasarnya burung lakbet sama burung pleci itu sama-sama berkoloni dan bergerombol. Jika kalian itu salah dalam segi perawatan atau dari segi itu nggak bakal lakbet itu gacor atau jadi jeda rapat atau cuek. Jadi kunci utama dalam yang harus Anda ketahui dalam
untuk proses penggacoran itu pertama-tama kita kenali karakter burung tersebut. Jadi begini, kalau kita tidak mengenali karakter lovebird tersebut, saya jamin itu nggak bakal bisa menggacorkan lovebird tersebut. Karena pada dasarnya itu lovebird gacor itu harus mengikuti kemauan burung dan karakter burung tersebut. Jika burung itu tidak suka dimandikan atau tidak suka dijemur atau tidak suka di apa, itu dikasih pakan tinggi, itu lebih cenderung burung itu lebih ke arah birahinya over atau OB, yaitu lebih birahi ke arah kawin bukan ke arah gacor. Birahi OB yaitu birahi yang lebih mengarah birahi kawin bukan birahi bunyi. Tapi jika birahinya tinggi itu lebih mengarah ke birahi birahi bunyi. Jadi kalian itu harus tahu yang mana birahi kawin dan yang mana birahi tinggi. Itu salah satu kunci utama. Kemudian kita harus menggunakan pakan millet kencang atau ya istilah zaman sekarang pakan tinggi atau millet kencang lah. Saya sih biasa menggunakan pakan racikan sendiri. Jadi kalau lovebird yang baru saya beli itu pasti saya dalam kondisi birahi atau tidak birahi itu saya langsung ganti pakan dengan pakan racikan. Jadi biar birahinya benar-benar naik. Karena pakan saya itu ya menurut saya itu pakannya dosisnya udah tinggi lah menurut saya, karena sudah diracik dengan bahan-bahan alami, juga ada tambahan seperti doping untuk birahinya lebih naik, lebih tinggi agar mempercepat proses penggacoran. Kalau kalian itu dalam proses penggacoran itu menggunakan millet biasa atau millet yang lainnya itu ya bisa, cuman prosesnya itu lebih lama dibandingkan dengan pakan-pakan yang sudah diracik dan sudah disempurnakan dari segi herbal, segi doping agar birahinya lebih cepat naik. Itu juga salah satu kunci utama. Jadi lovebird itu biarkan lovebird biar makan racikan tersebut benar-benar lovebird itu dalam kondisi birahinya itu tinggi. Biasanya birahi tinggi itu lovebird lebih cenderung bulunya lebih ngembang, ngekeknya di tebok, bahkan ngekeknya muter-muter di ring atau di apa. Itu juga salah satu kunci utama jika lovebird sudah birahinya tinggi seperti itu. Birahi bunyi bukan birahi kawin. Jadi kalau birahi kawin harus melakukan proses dari awal lagi agar lari ke arah birahi bunyi. Jika birahi bunyinya sudah over atau sudah tinggi, itu saya baru melakukan pengamatan karakter tersebut dan baru dalam segi perawatan atau dari segi itu saya baru melakukan perawatan. Karena kalau burung belum dalam kondisi birahi tinggi atau masih biasa enggak ada birahinya, itu saya jamin mau sebulan atau 2 bulan atau setengah tahun itu burung nggak bakal gacor. Karena
pada dasarnya yaitu tadi bermain lakbet penggacoran itu seperti burung pleci, tidak ada pakan yang mendongkrak birahi, maka burung tersebut itu tidak akan bisa dilakukan proses penggacoran. Jadi kunci utamanya dengan pakan-pakan yang betul-betul mendongkrak birahinya tersebut agar birahinya tinggi. Kemudian lakbet jika sudah birahinya tinggi itu lebih cenderung lakbet lebih ngekeknya di tebok atau ngekeknya di ring atau di muter-muter. Kemudian baru melakukan proses perawatan agar birahi tersebut stabil. Itu salah satu langkah untuk menuju proses penggacoran. Karena dalam birahi bunyinya tinggi itu, maka dengan birahi distabilkan birahinya diimbangi dari segi pola perawatan atau dari segi EF yang benar-benar untuk menstabilkan, itu saya jamin lama demi kelamaan itu akan gacor dengan sendirinya. Tapi dalam menyetabilkan birahi tersebut dalam kondisi birahinya tinggi, untuk melakukan proses penggacoran itu harus benar-benar tetap menggunakan pakan yang kencang atau pakan yang dosisnya tinggi atau yang ya menurut kalian itu mendongkrak birahi lah. Jadi tetap menggunakan pakan melat kencang tersebut, terus diimbangi dari segi perawatan agar birahinya stabil. Karena lakbet birahinya lebih tinggi itu susah untuk distabilkan, apalagi jika lakbet tersebut benar-benar masih mengkonsumsi pakan yang mendongkrak birahi atau dosisnya lebih tinggi, maka proses penstabilan birahi tersebut itu sangat susah. Saya pribadi itu jika untuk melakukan penggacoran itu saya juga masih kadang-kadang ya pusing, karena setiap karakter burung lakbet tersebut itu berbeda-beda. Kadang ada yang mudah untuk digacorkan, kadang banyak yang kebanyakan pola, kadang mengeluarkan karakternya terlebih dahulu. Karena pakan kencang tersebut itu bisa mengarah ke birahi tinggi dan bisa mengarah ke birahi mengeluarkan karakter tersebut. Itu kalau pakan saya kasih ke lakbet, kadang-kadang ada lakbet yang lebih ke arah birahi tinggi untuk melakukan proses penggacoran, ada juga yang lari ke karakter terlebih dahulu. Jadi karakter itu lakbet kalau udah konslet itu pasti mengeluarkan karakter tersebut sebelum mengekek. Kadang-kadang ditandai dengan garuk-garuk kepala, bisa menggosok-gosokkan paruh, bisa balik badan, bisa kepalanya gede-gede, bisa ada yang kepalanya muter ke belakang. Itu pasti lakbet konslet itu mengeluarkan karakter terlebih dahulu baru ngekek. Kadang-kadang lakbet kalau kena pakan tinggi itu lebih kadang-kadang bisa mengarah ke karakter terlebih dahulu baru melakukan proses penggacoran. Karena kalau lakbet lari ke arah karakter terlebih dahulu, itu melakukan proses penggacoran itu lebih sangat-sangat sulit. Karena lakbet itu lebih cenderung
susah untuk digacorkan, bahkan cuma membuat lakbet tersebut itu ngekek walaupun 1 detik atau 2 detik itu benar-benar sangat susah. Karena ya kadang-kadang banyak orang nggak cuma 1 atau 2, bahkan orang-orang besar kalau sudah menangani lakbet tersebut sudah kehabisan cara, sudah pusing, itu rata-rata dijual. Karena melakukan proses penggacoran dari keluar karakter terlebih dahulu baru digacorkan itu lebih susah daripada mengeluarkan kegacorannya tersebut sampai titik birahinya benar-benar tinggi tapi stabil, lama-kelamaan keluar minornya, dan pasti sampai titik terakhir itu mengeluarkan karakter tersebut itu sebelum ngekek. Jadi proses konset itu tahap terakhir lakbet yang benar-benar gacor itu pasti ada mengeluarkan ciri khas atau karakter tersebut. Jadi kalian itu menggacorkan lakbet itu dari mana? Kadang-kadang kan lakbet itu berbeda-beda, ada yang dikasih pakan kencang larinya ke karakter, ada juga dikasih pakan kencang larinya ke arah birahi tinggi, ada juga yang lari ke arah birahi kawin atau OB. Jadi pintar-pintar kita dalam mengamati karakter lakbet tersebut, gerak-geriknya lakbet tersebut itu harus benar-benar diamati, betul-betul harus sangat diamati. Karena salah mengamati lakbet tersebut, jika salah menangani, salah segi perawatan, salah settingan, itu sangat-sangat susah. Bahkan bisa lakbet itu kembali lagi jadi lakbet biasa lagi, yang tadinya sudah mulai gacor akan hilang ketika kesalahan melakukan perawatan atau melakukan settingan atau diganti pakan kencang tersebut. Itu bisa menyebabkan burung itu mungkek dan harus mengulangi proses pengacoran dari awal sampai benar-benar gacor lagi. Jadi kalian itu harus benar-benar mengamati terlebih dahulu, karena menstabilkan birahi tinggi atau birahi bunyi tersebut itu sangat-sangat susah. Dan juga kalau melakukan proses penggacoran lakbet sudah keluar karakternya terlebih dahulu, itu lebih susah. Ya, jadi pintar-pintar kita dalam mencari settingan yang pas, dalam mengamati karakter tersebut, maunya burung itu seperti apa. Jika dijemur jadi gacor maka dijemur, kalau dimandikan itu jadi kurang gacor jangan dimandikan. Karena karakter lakbet itu berbeda-beda, juga settingan penggacoran itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan kandang kapsul itu disinglekan, ada yang menggunakan kandang kapsul model ditempel, ada juga yang menggunakan kandang ternak diasingkan, ada juga yang menggunakan sistem untul. Jadi sistem untul bisa menggunakan sesama umur, bisa menggunakan lawan jenis atau sesama jenis, bahkan bisa menggunakan baut. Juga bisa disetting itu dengan metode Deomyok. Itu jadi pintar-pintar kita dalam memilih cara untuk menggacorkan lakbet tersebut. Tapi sebelum memilih settingan tersebut, kalian harus benar-benar mengamati burung tersebut. Kalian mau dijadikan lakbet itu cuek
atau dijadikan lakbet itu jeda rapet atau dijadikan lakbet konslet. Karena menurut saya pribadi, cuek, jeda rapet, konslet itu beda. Kalau cuma sekedar lakbet cuek, cuma beli 1 hari atau 2 hari juga bisa lakbet itu cuek. Tapi kalau membuat lakbet jeda rapet itu susah, apalagi kalau membuat lakbet konslet. Burung-burung saya juga nggak ada yang namanya bagus, karena saya sudah pensiun dalam bermain lakbet, karena saya sudah memiliki kios burung. Jadi saya sibuk mengurusi kios burung, karena berhubung saya ini berbagi pengalaman saya dalam bermain lakbet, jadi saya mencontohkan dan membagikan ilmu-ilmu saya yang dulu saya terapkan dalam permainan lakbet itu. Saya akan bagikan satu persatu agar kalian yang baru beli lakbet atau baru senang lakbet atau baru pemula itu agar tahu dan tidak salah perawatan. Dan saya sarankan dalam bermain lakbet itu jangan berambisi, karena jika berambisi lakbet Anda pasti saya jamin rusak. Nggak ada namanya lakbet gacor, itu saya sudah jamin. Kalau lakbet kalian orang baru pertama kali main lakbet, masih pemula, ambisi, saya jamin 6 bulan 1 tahun lakbet Anda itu nggak bakal gacor. Bahkan beli lakbet gacor pun, lakbet konslet pun, itu akan rusak dan akan berhenti. Jika sudah beli udah juara, pasti saya jamin itu nggak bakal juara lagi, karena ambisi itu dapat merusak segalanya. Jadi begitulah dalam kunci-kunci menggacorkan burung lakbet tersebut. Itu harus menggunakan pakan-pakan yang benar kencang, terus mengenali karakter tersebut. Jika birainya sudah tinggi, birai udah muter-muter ngering, ekeknya ngering, nebok atau gigit jeruji atau garuk paruh, itu harus distabilkan. Proses penstabilan birahi tinggi dihantam lagi dengan pakan yang tinggi itu nggak mudah, nggak cukup 1 hari 2 hari. Apalagi kalau kalian itu baru suka burung, itu saya sarankan itu sedia paramek dan bodrek, karena pasti otak kalian itu akan ngeblank karena sibuk memikirkan settingan-settingan agar lakbet itu gacor, karena kalian itu sangat berambisi dalam permainan lakbet. Lupakan konslet sebelum Anda yang konslet. Cukup sekian di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan.